Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soleh-Solehah. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini hari Senin tanggal 15 Maret 2021. Insya Allah kita akan memulai kembali pembelajaran setelah 1 pekan kemarin kalian melaksanakan penilaian tengah semester 2. Semoga tetap semangat meskipun kita masih belajar dari rumah. Nah, Anandaku, hari ini kita masih tetap melaksanakan pembelajaran melanjutkan tema 6 tentang energi dan perubahannya dan masuk ke subtema 3 tentang energi alternatif. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang apa itu energi alternatif, lalu energi alternatif yang memakai energi angin, menghitung lama waktu, dan juga mengetahui bidang yang ada pada gambar dekoratif. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, selanjutnya, apakah kalian sudah melaksanakan sholat duha dan berjemur? Jika sudah, mari kita lanjutkan. Namun, jika belum, silahkan Ananda kerjakan terlebih dahulu. Dan kalau misalkan belum, silahkan pause terlebih dahulu videonya. Nanti setelah sudah, silahkan play kembali. Nah, Anandaku, sekarang kita mulai pembelajarannya ya. Nah, sebelum memulai membahas pembelajaran hari ini, Ibu meminta kepada kalian untuk membuka buku Kemdikbudnya halaman 104-105. Silahkan kalian baca. Selama membaca, silahkan kalian pause terlebih dahulu video ini. Dan jika sudah, silahkan kalian lanjutkan kembali. Sudah? Oke. Nah, sekarang satu lagi. Silahkan kalian baca buku modulnya halaman 57 tentang energi alternatif. Dari halaman 57 sampai halaman 58. Nah, jika kalian sudah membaca, silahkan pause kembali. Dan jika sudah selesai membaca, silahkan kalian play kembali video ini. Oke, sudah ya. Nah, dari kedua teks tersebut, itu menjelaskan tentang energi alternatif. Nah, energi alternatif itu apa? Energi alternatif adalah energi yang digunakan untuk menggantikan energi dari minyak bumi. Kenapa menggantikan energi dari minyak bumi? Karena manusia ini kebanyakan memakai energi dari minyak bumi. Contohnya yaitu bahan bakar minyak yang dipakai untuk bensin, yang dipakai untuk kendaraan bermotor. Nah, itu sekarang sudah hampir habis, makanya digunakan energi alternatif. Nah, energi alternatif ini yang sering dipakai di Indonesia itu ada 3. Maksudnya sering digunakan karena udah enak gitu ya, maksudnya teh udah sering dipakai. Yang pertama itu ada PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Nah, ini dihasilkan dari sinar dan panas matahari yang diubah menjadi energi listrik. Yang kedua itu ada PLTB, yaitu pembangkit listrik tenaga bayu. Tenaga bayu ini atau disebut juga angin. Nah, di sini dihasilkan dari energi angin untuk menghasilkan listrik dengan menggunakan kincir angin. Lalu yang ketiga itu ada PLTA. PLTA ini pembangkit listrik tenaga air. Nah, ini dihasilkan dari energi air untuk menghasilkan listrik dengan menggunakan kincir air. Nah, itu penjelasan dari ketiga sumber energi yang sering digunakan untuk energi alternatif. Sedangkan tadi kan Ananda ada tentang biodiesel ya, etanol, terus hidrogen gitu. Nah, itu juga bisa dijadikan untuk energi alternatif. Nah, dari bacaan modul Ananda di halaman 57 sampai 58, mari kita isi di halaman 59.
Di sini, berilah tanda checklist pada kolom yang disediakan berdasarkan informasi pada bacaan. Nomor 1, energi alternatif merupakan energi yang dipersiapkan untuk mengatasi masalah minyak bumi yang semakin habis. Benar. Lalu nomor 2, salah satu energi alternatif yang dapat digunakan negara dekat gurun pasir adalah energi surya. Benar juga, karena di dekat gurun pasir itu sangat panas ya. Lalu nomor 3, generator merupakan alat yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik pada kincir angin. Benar. Lalu, gandum merupakan bahan yang digunakan dalam pembuatan biomasa. Salah, karena gandum itu di pembuatan etanol. Lalu, energi alternatif adalah energi yang tidak menyebabkan polusi. Betul ya. Nah, di sini di bagian B, yuk kita tulis informasi dari pokok bacaan yang terkait sumber energi alternatif berikut. Nomor 1, biodiesel. Boleh kalian langsung tulis ya, yaitu energi yang berasal dari tumbuhan atau lemak binatang. Lalu nomor 2, etanol, yaitu sumber energi berupa alkohol hasil dari fermentasi tumbuhan tertentu. Lalu yang ketiga, hidrogen. Nah, hidrogen ini energi yang berasal dari gas hidrogen. Yang keempat, angin, energi yang dihasilkan dari angin yang dibantu dengan kincir angin. Dan yang kelima adalah matahari, merupakan sumber energi paling besar dan digunakan untuk PLTS yang dihasilkan dari energi atau panas matahari. Nah, silahkan kalau misalkan ibunya kecepatan, silahkan diulangi ya. Nah, setelah kalian membaca tentang beberapa contoh energi alternatif, sekarang kalian lihat halaman 64 aktivitas 1. Nah, di sini ada bacaan tentang energi angin. Nah, di sini sekalian baca dulu tuh, apa sih energi angin? Kalau sudah dibaca, silahkan Ananda kerjakan halaman 65 bagian A nomor 1 sampai 5 saja. Nah, halaman 65 bagian A ini merupakan tugas pertama Ananda. Nanti setelah dikerjakan, kalian hasilnya fotokan dan dikirimkan melalui aplikasi Edmodo. Nah, kalian kan sudah baca tentang energi angin. Bagaimana sih cara kerjanya? Cara kerjanya akan Ibu perlihatkan pada video berikut ini. Pembangkit listrik tenaga angin atau sering juga disebut dengan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB adalah salah satu pembangkit listrik energi terbarukan yang ramah lingkungan. PLTB memiliki efisiensi kerja yang baik jika dibandingkan dengan pembangkit listrik energi terbarukan lainnya. Cara kerja dari pembangkit listrik tenaga angin ini bekerja berkebalikan dengan kipas angin, bukan menggunakan listrik untuk menghasilkan listrik, namun menggunakan angin untuk menghasilkan listrik. Kemudian angin akan memutar sudut-sudut turbin, lalu diteruskan untuk memutar rotor pada generator, letaknya di bagian belakang turbin angin. Generator mengubah energi putar rotor menjadi energi listrik dengan prinsip hukum Faraday, yaitu bila terdapat penghantar di dalam suatu medan magnet, maka kedua ujung penghantar tersebut akan dihasilkan beda potensial. Ketika poros generator mulai berputar, maka akan terjadi perubahan fluks pada stator yang akhirnya dihasilkan tegangan dan arus listrik. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan inilah kemudian masuk ke transformator dan gardu untuk menaikkan tegangan arus listrik atau menyalurkan atau meneruskan tenaga listrik tegangan menengah ke konsumen tegangan rendah. Nah, itu adalah cara kerja dari PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu yang dihasilkan dari energi angin. Sekarang coba lihat di halaman 63.
Di sini ada gambar apa kira-kira? Nah, ini adalah gambar kincir angin, tapi belum diberi warna. Sekarang, pause dulu videonya. Silahkan Ananda warnai gambar kincir angin ini. Jika sudah, di-play kembali. Nah, sudah? Oke, kita jawab pertanyaannya ya. Kalau gitu, yuk nomor 1, gambar apakah yang kamu warnai? Kincir angin. Nomor 2, alat apakah yang akan kamu gunakan untuk menggambar? Nah, silahkan tadi Ananda menggambar menggunakan alat apa. Lalu nomor 3, warna apa saja yang kamu gunakan? Itu juga terserah Ananda. Warna yang digunakan oleh Ananda itu silahkan tuliskan semuanya di nomor 3. Lalu nomor 4, bentuk bangun apakah yang terdapat pada baling-baling kincir angin? Oke. Nah, tadi di sini ini itu ada gambar kincir angin. Nah, kincir angin ini adalah gambar dekoratif. Kalau kemarin kalian sudah belajar gambar dekoratif tentang garis, ada horizontal, vertikal, garis miring, bergelombang, zigzag. Sekarang di gambar dekorasi juga ada yang namanya bidang. Nah, nomor 4 ini, yang pertama bidang ini adalah bidang segi 5. Lalu ada persegi dan ada trapesium. Ya. Lalu nomor 5, negara manakah yang disebut dengan negara kincir angin? Negara Belanda. Ada ya tadi pada bacaan di halaman 58. Nah, Anandaku, kincir angin ini terus-terusan berputar, tapi kadang juga dimatikan kalau misalkan anginnya sudah tidak ada atau misalkan anginnya mengecil. Nah, ini bisa dihitung lama waktunya. Bagaimana untuk menghitung lama waktu? Apakah kalian masih ingat? Nah, sebelum ke menghitung lama waktu, silakan Ananda buka aktivitas 3 halaman 62. Halaman 61 ya. Nah, di sini ada kegiatan dimulai, kegiatan berakhir, dan lama kegiatan yang ada pada tabel. Ulangi ya, bukan 62 tapi 61. Nah, di sini kalian bagaimana menghitung lama waktu? Ibu ingatkan kembali, kalau menghitung lama waktu itu adalah waktu selesai dikurangi waktu memulai. Atau kalau misalkan dilihat dari gambar aktivitas 3 halaman 61, di sini ada kegiatan berakhir dikurangi kegiatan dimulai. Oke, kita mulai untuk nomor 1. Waktu selesainya pukul 5.45 dan waktu memulainya itu adalah pukul 5. Tinggal dikurangi karena lama waktu itu dikurangi. Baik, 5 kurangi 0 hasilnya 5, 4 kurangi 0 hasilnya 4, dan 5 kurangi 5 hasilnya 0. Maka hasil dari nomor 1 adalah 45 menit. Lalu kita lanjutkan ke nomor 2. Di sini ada waktu selesainya itu pukul 6.55 menit. Dan waktu dimulainya itu adalah 6.15. Tinggal dikurangi. Baik, 5 kurangi 5, 0. 5 kurangi 1, 4. Dan 6 kurangi 6, 0. Jadi hasilnya adalah 40 menit. Nah, sekarang kita belajar tentang menghitung lamanya dengan soal bercerita. Halaman 62. Ya, aktivitas 4 halaman 62. Silahkan dibuka. Nah, kita baca dulu. Nomor 1. Kincir air di sungai berputar dari pukul 15.30. Kemudian pukul 17.45 kincir air berhenti berputar karena air di sungai tiba-tiba surut dan tidak deras. Lama kincir air berputar adalah, nah sekarang kita cari dulu apa yang diketahuinya. Yang pertama itu adalah kincir air ya, bukan kincir angin. Kincir air mulai berputar pukul 15.30. Dan yang diketahui yang kedua adalah berhenti berputar pukul 17.45. Lalu yang ditanyakan adalah lama kincir air berputar.
Oke, kalau gitu kita tinggal dikurangi. Waktu selesainya berapa? 17.45 dikurangi waktu memulai, yaitu 15.30. Tinggal dikurangi nih. 5 kurangi 0, 5, 4 kurangi 3, 1. 17 kurangi 5 hasilnya 2. Jadi 2 jam 15 menit. Nah, begitu ya. Ingat, kalau mencari lama waktu adalah waktu selesai dikurangi waktu memulai. Nah, itu cara menghitung lama waktu. Itu contoh untuk nomor 1 di aktivitas 4 halaman 62. Tugas yang kedua yaitu aktivitas 4 halaman 62 nomor 2 sampai nomor 5 saja. Nah, tugasnya jadinya ada 2 ya. Nanti silahkan Ananda hasilnya fotokan dan dikirimkan melalui aplikasi Edmodo. Ditunggu sampai pukul 8 malam. Jika Ananda belum mengerti atau belum paham, silahkan hubungi wali kelas masing-masing. Sekian pembahasan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa tetap semangat, tetap terapkan 5M, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.